Ya, halo semuanya. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tambahan materi dari buku Anda, lampiran 10A, 10B, dan juga nanti akan ada lampiran 10C. Nah, materi ini sebenarnya akan lebih diperdalam lagi pada mata kuliah akuntansi keuangan. Ya, namun perlu Anda ketahui dasar-dasar untuk perhitungan dan penetapan harga obligasi. Bagaimana cara menghitungnya, kemudian bagaimana memperoleh nilai present value ataupun nilai future value. Oke, jadi untuk lampiran 10A kita akan masuk dulu ke nilai present value atau nilai sekarang. Ya, present value sama dengan nilai sekarang. Jadi kadang kita ketika mau berinvestasi, misalnya berinvestasi dengan membeli obligasi, ya kita sudah mematok harga. Saya mau investasi 2 tahun. Kemudian kira-kira pada tingkat bunga 10%, kemudian nilai yang saya mau dapatkan, rupiah yang mau saya dapatkan di 2 tahun yang akan datang itu adalah sekian. Pertanyaannya, berapakah yang harus saya investasikan di saat ini, gitu ya, atau di sekarang, berapa nilai sekarangnya gitu. Oke, kita nanti akan mengenal yang namanya konsep nilai waktu dari uang, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari buku Anda. Sama seperti yang saya katakan tadi. Misalnya, kamu mau mendapatkan penghasilan 1000 Hong Kong dolar di tahun depan, gitu ya. Dengan misalnya bunga yang diinginkan adalah bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi kita bisa lihat nilai masa mendatangnya di sini. Rumus utamanya adalah untuk memperoleh nilai masa mendatang atau future value, kita harus mengalihkan present value dikali dengan 1 tambah tingkat suku bunganya. Oke. Nah, yang diketahui hanya nilai masa mendatang dan yang tingkat suku bunganya sebesar 10%. Kalau kita merujuk atau mengingat kembali cara proses perhitungan matematika, maka nilai sekarang nantinya sama dengan 1000 Hong Kong dolar dibagi dengan 1,10. Kok 1,10, Bu? Ingat 10% itu adalah 0,1. 10% sama dengan 10 dibagi 100 atau hasilnya 0,1. Jadi di sini 1 ditambah 0,1 hasilnya adalah hasilnya adalah 1,1 ya, 1,1. Nah, oke, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai present value sebesar 909,09 Hong Kong dolar. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya tahunnya bukan tahun depan tetapi dalam 2 tahun depan atau N-nya berubah menjadi 2 tahun. Nah, itu berarti Anda harus membagi sama seperti tadi. Ya, hasilnya nanti adalah 826,45 1000. Oke. Nah, selain itu, kita lihat bahwa ada yang namanya nilai sekarang dari 1 pada faktor 10%. Itu disebut dengan anuitas. Nah, di buku Anda halaman 30 kalau saya nggak salah, di situ ada tabel ya. Lihat tabel 10A1, itu adalah yang namanya nilai sekarang dari 1. Jadi cara melihatnya seperti ini. Saya lihat dulu ya PowerPoint-nya ada apa enggak. Jadi cara melihatnya, teman-teman lihat di buku Anda saat ini tabel 10.1. Anda tentukan, Anda sudah tahu misalnya bunganya 10%. Ya, 10%, periodenya adalah 1 tahun atau 1 periode. Jadi periodenya adalah tahunan, yaitu hanya 1 tahun misalnya. Jadi Anda lihat periode 1 sejajar dengan yang bagian kolom 10%. Maka nilai sekarang dari satunya adalah 0,90909. Jadi tadi kalau misalnya 1000 tinggal langsung dikalikan dengan 0,90909, nanti hasilnya adalah 909,09. Oke, begitu cara melihatnya.
Lalu bagaimana kalau misalnya pembayaran bunga atau anuitas? Nah, kalau pembayaran bunga, teman-teman nanti akan melihat tabel di halaman 32, yaitu tabel 10A2, nilai sekarang dari anuitas 1. Nah, ini adalah contoh. Misalnya, contohnya misalnya yang di buku ilustrasi 10A7. Contohnya 10A7 ya, jadi misalnya ada 3.500.000 Hong Kong dolar dikali dengan nilai sekarang yang jatuh tempo setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga diskonto 9%. Jadi Anda lihat 3.500.000 dikali dengan 2,53130 itu diperoleh dari tabel 10A2, tabel 10A2 ya. Cari yang 9% dan 3 tahun atau 3 periode pembayaran. Itu hasilnya nanti adalah 2,53130. Oke, jadi 3.500 kali 2,53130 hasilnya nanti adalah 8.859.550 ya. Sedangkan nilai sekarang untuk tahun ketiga itu adalah sebesar 10 juta Hong Kong dolar. Pada tahun ketiga nilai sekarangnya itu adalah 7.721.800, sehingga ada selisih sebesar 1.137.750. Jika Anda menerapkan perhitungan anuitas 3.500.000 untuk masing-masing tahun selama 3 tahun, maka uang Anda akan menjadi lebih banyak 1.137.750 daripada pilihan lainnya. Jadi kalau Anda menerapkan anuitas ini, maka Anda akan memperoleh angka sebesar sekian, 8.859 sekian. Tapi kalau tidak, ya Anda hanya akan memperoleh 7.721.800. Gitu, sehingga ada selisih. Nah, selisihnya ini nanti yang akan kita amortisasi, itu yang akan kita pelajari di lampiran 10B. Saya next dulu ya, supaya supaya lebih runut ke belakangnya. Nah, ini adalah contoh berkaitan dengan periode waktu dan diskon. Jadi misalnya pakai tingkat suku bunga tahunan untuk menentukan nilai sekarang. Contoh, investor menerima dana sebesar 500 Hong Kong dolar per tahun selama 3 tahun. Dalam hal ini jumlah pembayaran menjadi 6 ya, yaitu 3 kali 2, tingkat bunga menjadi 5% dan seterusnya. Oke, ini saya lewati dulu. Saya mau langsung masuk ke perhitungan harga pasar harga pasar obligasi. Nah, untuk bisa menghitung harga pasar atau nilai sekarang dari suatu obligasi, maka Anda perlu mengetahui 3 variabel. Yang pertama, berapa jumlah pembayaran. Yang kedua, jangka waktu sampai jumlah yang dibayarkan itu lunas. Dan yang ketiga adalah tingkat bunga atau diskontonya. Untuk variabel pertama sendiri, untuk jumlah pembayaran, kita harus mengetahui berapa pembayaran bunga atau anuitas yang tadi ya tabelnya, dan berapa jumlah pokok pinjamannya atau jumlah tunggalnya. Kita langsung nanti masuk ke contoh soal. Perhatikan, candlestick kita garis bawahi ya, tanggal 1 Januari 2014, menerbitkan obligasi dengan bunga 10% ya, selama 5 tahun, garis bawahi, dengan nilai nominal 100.000 euro, garis bawahi nilai nominal, dan bunga dibayarkan, ini yang paling penting digaris bawahi lagi, setengah tahunan atau semi-annually setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Oke, jadi dia kalau kita merujuk ke periode waktu yang tadi, nah dia ada dia jangka waktunya 5 tahun, tetapi setiap tahun dia membayar 2 kali bunga. Artinya total periode pembayaran bunganya adalah 5 kali 2, yaitu 10 kali. Jadi kalau kita lihat tabel, kita harus lihat periodenya yang 10, bukan yang 5. Kenapa? Karena pembayaran bunganya 2 kali 1 tahun. Nah, jika tingkat suku bunga diskonto sama dengan tingkat suku bunga kontrak, obligasi akan dijual pada nilai nominal atau face value.
Pada contoh kasus ini, investor akan menerima 100.000 pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga secara berurutan sebanyak 10 kali sebesar 5.000, yaitu 100.000 dikali dengan 10%, tapi dibagi 2 selama jangka waktu obligasi. Lama waktu dinyatakan dalam periode bunga, yaitu 10 yang tadi saya sampaikan, dan tingkat diskonto per periode bukan 10%, tetapi menjadi 5%. Ini yang menjadi kata kunci ketika Anda harus melihat tabel. Jadi N-nya 10, kemudian persentasenya apakah tetap yang 10%? Tidak, tetapi pakai persentase dibagi 2, 10% dibagi 2, yaitu 5%. Oke, seperti ini kira-kira. Kita langsung masuk, kita lihat di buku Anda halaman 33. Ya, nilai sekarang atas pokok pinjaman yang akan diterima 100.000 dikali dengan 0,61391. Lihat tabel 10A1 halaman 30. Lihat yang ingat, lihat yang 5% dan lihat yang periodenya 10. Jadi dapat angka 0,61391. Dapat 61.391. Itu baru nilai dari pokok pinjaman. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai pasar obligasi, kita harus menjumlah nilai dari pokok pinjaman dengan nilai dari anuitas. Ya, nilai sekarang atas bunga. Caranya gimana? Caranya kita cari dulu bunga tetapnya, bunga setiap periodenya. Bunga setiap periode itu Bu adalah 5.000. Tahu dari mana? Tadi udah ada di depan. 100.000 kali 10% kali 6/12 atau dibagi 2 ya, hasilnya 5.000. Lalu kali dengan, lihat tabel 10A2, kali dengan yang sama 10 periode, tapi lihat yang bunganya 5%, bukan yang 10%. Sehingga di sini adalah 7,72173. Nanti hasilnya adalah 38.609. Lalu dijumlahkan, hasilnya akan sama sebesar 100.000. Ini adalah dari pembulatan memang ya, tetap karena kita bulatkan hasilnya akan 100.000. Nah, yang perlu Anda ingat selalu untuk soal ini barusan yang kita bahas itu kalau angka 100.000 ini akan terjadi sama dengan nilai nominal kalau suku bunganya sama-sama suku bunga kontrak 10%, suku bunga diskonto 10%. Nah, bagaimana kalau tingkat suku bunganya ini berbeda? Itu yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bagaimana kalau tingkat suku bunganya sebentar, mohon maaf. Bagaimana kalau tingkat suku bunganya suku bunga kontraknya 10% dan tingkat suku bunga diskontonya 12%? Nah, ingat teman-teman, kita selalu berpatokan, saya bahas dulu, suku bunga kontrak itu adalah suku bunga yang disepakati sama setiap pembayarannya akan sama di setiap periode pembayaran, ya. Sedangkan suku bunga diskonto atau kadang orang sebut juga bunga pasar ya atau bunga efektif, itu adalah bunga yang berubah-ubah sesuai dengan yang terjadi di pasar pada saat obligasi tersebut atau saham tersebut diterbitkan, gitu ya. Nah, ketika Anda menghitung ini, Anda harus Anda harus berpatokan selalu pada yang, kalau Anda mau lihat tabelnya ya, tabel itu persentasenya berapa, Anda harus berpatokan selalu pada yang angka suku bunga diskonto. Oke. Suku bunga kontrak ini hanya digunakan untuk menghitung berapa bunga tetap yang dibayarkan setiap periode. Jadi ini tuh sama aja terus, 5.000, 5.000, 5.000. Bedanya nanti pada saat menghitung tingkat diskontonya. Nah, sehingga untuk yang kedua ini 100.000 tetap karena kita masih pakai soal yang sama, tetapi di sininya beda nih. Ini 0,55839. Tadi kalau kita balik ke yang sebelumnya, di sini 0,61391. Nah, 0,55839. Teman-teman tahu dapat dari mana? Coba dianalisa sama seperti tadi. Karena ini 12%, maka kita bagi 2 ya.
menjadi yang 6%. Periodenya yang mana, Bu? Tetap, karena soalnya masih sama, periodenya yang 10. Lihat 6%, tabel 10A1, 6% dan tingkat yang periode yang 10. Hasilnya nanti 0,55839. Sedangkan untuk yang tabel 10A2 sama, lihat yang 6% dan periode 10 itu nanti 7,36009. Oke? Nah, lihat hasilnya nilai pasarnya akan berbeda dengan nilai nominal. Tadi nilai nominalnya 100.000, sekarang nilai pasarnya ternyata hanya 92.639. Kalau yang kasus pertama 100.000 sama-sama. Nah, ini ada perbedaan. Itu yang nanti akan kita amortisasi. Kita akan pelajari di lampiran B, 10B ya. Nah, ini bagaimana kalau tingkat diskontonya 8%? Maka hasilnya akan seperti ini. Coba, ini dicari dari mana? 0,67556 dari mana? 8,11090 dari mana? Nanti saya tanya ya pada pertemuan berikutnya. Sehingga hasilnya di sini 108.111 euro. Wow, jadi itu berarti terjadi selisih lebih banyak, lebih besar harga pasarnya daripada nilai harga nominal 100.000. Nah, oke ya. Kalau dia lebih besar, saya kembali dulu yang ini. Kalau dia nilai sekarangnya atau ya, kalau harga pasarnya lebih besar daripada nilai nominalnya, itu berarti terjadi yang namanya premium. Nah, artinya dengan demikian premium itu terjadi jika suku bunga nominal atau suku bunga kontrak lebih besar daripada suku bunga diskonto atau suku bunga pasar atau suku bunga wajar atau suku bunga efektif. Oke, mohon dicatat. Selanjutnya, kalau dia lebih kecil daripada nilai nominalnya, itu berarti terjadi diskonto. Nah, artinya kesimpulannya diskonto ini akan terjadi jika suku bunga nominal lebih rendah daripada suku bunga pasar atau suku bunga efektif atau suku bunga wajar. Oke. Nah, kalau dia sama, itu berarti suku bunga kontrak sama dengan suku bunga pasarnya. Oke, jadi itu mohon dicatat teman-teman sambil dengar, silahkan dicatat supaya nanti ketika ketemu soal, Anda tinggal langsung lihat aja, oh suku bunga kontraknya sekian persen, suku bunga diskontonya atau suku bunga pasarnya sekian persen, oh saya udah tahu nih, ini pasti nanti hasilnya akan lebih besar nilai pasarnya dibanding dengan nilai nominalnya misalnya. Nah, sekarang kalau terjadi diskon dan terjadi diskonto dan premium, itu berarti kan bahwa ada selisih dari harga pasar dengan nilai nominal, ya kan? Nah, selisihnya ya bisa selisih lebih, bisa selisih kurang gitu ya. Bisa diskonto itu selisih kurang, bisa premium itu selisih lebih. Nah, selisih itu kita harus amortisasi. Kita harus amortisasi dengan menggunakan yang namanya metode bunga efektif. Mohon dibaca ya, nanti kita pahami bersama-sama melalui penjelasan contoh soal. Ya. Baik. Nah, ini untuk menghitung metode bunga efektif. Silahkan Anda lihat cara kerjanya juga ada di buku Anda halaman 35. Jadi nilai tercatat awal ya dikali dengan suku bunga efektif ya dikurang dengan nilai nominal obligasi dikali dengan kayak tadi lah, itu artinya jumlah amortisasinya. Nah, amortisasi ini mau kita kita habiskan, jadi di amortize selama tahun atau periodenya. Jadi kalau periodenya 5 tahun tapi pembayaran bunganya 2 kali setahun, ya kita amortize sebanyak 10 kali. Seperti itu ya, kalian bisa lihat di ilustrasi 10B2. Saya tidak tahu ini ada ininya apa enggak ya, kayaknya enggak ada ya. Nanti boleh teman-teman perhatikan 10B2. Untuk jurnalnya boleh nanti dipahami sendiri ya. Nah, ini masih silahkan buka buku Anda saat ini dan melihat ilustrasi 10B2 di halaman 35. Itu masih kasusnya candlestick. Dia pakai yang lihat obligasinya 10%,
Lalu bunga penerbitannya 12%. Itu berarti bahwa terjadi diskonto ya. Lihat teman-teman tabelnya. Di tanggal penerbitan, nilai tercatat obligasinya adalah 92.639. Sekali lagi yang sedang saya bahas tidak ada di slide ini ya. Saya hanya sedang membahas yang di buku teman-teman semuanya. Nah, tidak ada ini saya lihat. Oke. Nah, 92639, lalu kita lihat periode bunga yang pertama. Lihat pada kolom A, bunga yang akan dibayarkan itu 5.000, itu sama terus. Seperti yang tadi saya katakan, bunga yang akan dibayarkan itu sama terus. Kemudian beban bunga yang akan dicatat itu adalah berdasarkan bunga penerbitannya atau bunga pasarnya. Ya, bunga yang berubah-ubah itu, yang 12%. Tapi karena dibagi 2, maka dapat 6% kali nilai tercatat obligasi dari perhitungan sebelumnya. Jadi 6% kali 92.639. Maka hasilnya adalah 5.558, dan kolom C itu adalah amortisasinya. Jadi selisih antara 5.558 dengan yang 5.000. Hasilnya nanti adalah 558. Nah, nilai tercatat obligasi pada saat itu menjadi 92.639. Menjadi 92.639 ditambah 558, hasilnya adalah 93.197. Begitu seterusnya secara terus menurun sampai periodenya habis, yaitu sampai periode yang ke-10. Hasilnya nanti di akhir adalah 100.000. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana kalau premium. Bagaimana jika premium? Nah, premium sama caranya. Bedanya teman-teman lihat sekarang halaman 37, ilustrasi 10B4 ya. Ilustrasi 10B4 halaman 37. Ya. Bedanya otomatis bagian kolom B otomatis berbeda teman-teman, karena 4% kali nilai tercatat, karena ya itu diralat ya, diterbitkan pada 8%. Keterangannya di atas, candlestick, amortisasi, metode bunga efektif, obligasi 10%, harusnya di situ yang diterbitkan pada 8%. Salah ketik, salah cetak bukunya ya. Jadi di bagian B, kolom B, yang beban bunga yang akan dicatat ya, itu adalah 4% kali nilai tercatat dan seterusnya. Amortisasi sama, kolom C sama cara hitungnya, dan di kolom D itu sedikit berbeda. Kalau yang tadi misalnya di periode bunga yang pertama 92 tadi sekian ditambah dengan amortisasinya. Nah, kalau yang ini 108 111 itu dikurang dengan amortisasinya. Dikurang secara terus sampai nilainya menjadi 100.000. Oke, nah ini untuk lampiran 10C ini adalah amortisasi garis lurus. Jadi kalau amortisasi garis lurus ya sama terus sepanjang periode pembayaran bunganya. Oke ya teman-teman, nanti tolong diperhatikan untuk yang 10C itu tidak susah. Ya, jurnalnya juga tolong dilihat baik-baik ya. Semuanya, terutama untuk yang premium dan diskonto. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan soal latihan untuk untuk mengerjakan atau menghitung nilai pasar obligasi, itu yang pertama. Setelah itu Anda akan menghitung selisih nilai pasar itu dengan dengan harga nominalnya atau nilai nominalnya, sehingga Anda nanti akan mendapatkan nilai diskonto atau nilai premium. Setelah itu nanti Anda akan diminta untuk membuat tabel amortisasinya, amortisasi diskonto atau premiumnya. Jadi nanti teman-teman perlu memahami materi ini secara lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, khususnya teman-teman kelas A dan kelas C, bisa langsung tanyakan di grup ya, ataupun kelas-kelas lainnya silahkan. Semoga materi kali ini memberi tambahan insight dan pembelajaran yang baik buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di bab 11.